Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati para habaib yang banyak hadir di sini, Abu Bakar Al-Idrus, Habib Ali Al-Haddad, asatidz para kiai. Minta maaf namanya nggak saya sebut satu persatu, bil khusus Sahibul Bait Al-Ustaz Sirajuddin. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita kumpul ini acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini atau di acara Maulid, salah satu yang kita perlu gali adalah kita pengen tahu lebih tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu fungsinya diadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih kenal sama beliau. Mengenal sifat Nabi itu bahkan lebih afdal daripada memuji-muji Nabi, kata ulama. Ya, mempelajari sifat Nabi lebih utama, lebih sempurna, dan lebih afdal daripada memuji-muji Nabi. Muji Nabi bagus, pakai qasidah, pakai syair, itu bagus. Nabi ridha, Nabi senang. Banyak sahabat-sahabat yang suka muji-muji Nabi pakai syair dan Nabi doain mereka. Tapi ada lagi yang lebih daripada itu, yaitu mempelajari sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya Maulid ini menggabungin dua hal itu, muji Nabi juga sama mengkaji sifat Nabi juga. Itu kalau kita faham artinya tuh, di sini baca rawi apa tadi? Barzanji. Itu Barzanji kalau kita faham itu udah sifat Nabi semua tuh. Keutamaan Nabi semua luar biasa. Nah, maka dari itu pertama ini udah malam, yang kedua biar kalau sedikit insya Allah fokusnya saya nggak lama-lama. Ya sedikit nih, karena takutnya udah lapar juga nih kayaknya. Kalau lihat muka lapar semua nih. Nungguin nasi. Ada satu sifat Nabi, bahkan ini sunnah, ini Nabi, pesan Nabi, wanti-wanti sama sahabat yang dekat, yang abdi dalamnya kalau bahasa kita. Namanya sahabat Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun ngabdi sama Rasul, ngambilin sendal, disuruh beli ini, suruh beli itu, panggil si anu, pokoknya sama Nabi itu 10 tahun. Pokoknya dia siap, selalu siap sama Rasul, disuruh apa aja. Kesayangan banget ini, salah satu kesayangan Nabi Muhammad. Satu hari Rasulullah pernah bersabda kepada beliau, ya bunai, ya bunaya. Bunaya itu panggilan kesayangan. Kalau orang Betawi bilang tong gitu. Kalau perempuan neng, laki tong. Ini Nabi manggil dia pakai panggilan kesayangan, ya bunai, tong, anak buah, begitu ya. Inggadar ta'antus bihawatum siwalaysa fi qalbika ghishun li ahad. Nih kita nih coba ada kita pulang dari sini, renungin hadis ini, pikirin, dan kita belajar amalin. Kita belajar, termasuk saya. Kita belajar bareng-bareng. Gimana caranya kita bisa istiqomah ngamalin hadis ini? Udah cukup, bakal banyak perubahan, bakal banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Yang pengen nasibnya berubah, ngadu nasib, ini pakai ini. Kata Nabi, in gadar ta'antus bihawatum siwalaysa fi qalbika ghishun li ahad faf'al. Kalau bisa usahakan sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, terus sampai mati, Rasulullah. Hati kamu kosong, bersih dari dendam, iri, dengki, gedek sama orang. Hati buang tuh kayak gitu. Ya, jangan ada gedek sama orang. Udah paling enak bahasa betul gedek dah begitu. Kalau bahasanya apa kira-kira? Ya, dendam atau pikir, kalau orang Barat bilang negative thinking. Ya, pikiran jelek aja sama orang. Itu kata Nabi sepanjang hari buang. Pagi mau tidur buang, pagi buang, sore buang.
Fadzalika min sunnati, itu jejak hidup saya, itu ajaran saya, itu jalan hidup saya, kata Nabi. Hati Nabi kayak gitu, nggak ada nyimpen jelek orang. Kalau di Maulid Tiba wala yudmiru li muslimin ghishan wala dhurra. Dan di Maulid-Maulid yang lain juga ada semuanya. Karena itu adalah ajaran saya, jalan hidup saya, dan Rasul bilang wa dzalika min sunnati man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang bisa ngamalin itu berarti dia betul-betul cinta sama saya, dan siapa yang cinta sama saya dia bakal sama saya di surga. Amin. Saya deketin surga. Nah, ini mungkin kelihatannya sederhana. Salah satu caranya gimana? Bangun mau tidur kita ngomong, ya Allah, kalau ada orang yang jahat sama saya, ya, dendam saya, jahatin saya, ngatain saya di belakang, fitnah saya, jelek-jelekin saya, gibahin saya, ngomongin saya, semua saya ikhlasin, saya ridoin semua. Terus tiap mau tidur begitu tuh. Bisa nggak Pak begitu kira-kira Pak? Bisa. Tapi utang mah tetap, ya Allah. Ini mah bukan berarti utang di lunas. Ini mah cuma yang benci doang. Kalau yang utang mah agak. Ya, beda tuh kalau utang. Ini yang benci, yang musuhin, yang ngatain, yang jelekin saya, yang mana saya ikhlasin bebas, nggak bakal ada tuntutan. Saya ikhlasin karena Allah. Saya nggak mau benci sama orang, saya nggak mau dendam sama orang, saya nggak mau ada pikiran jelek sama orang. Sabar mau tidur tuh gitu ya. Dan bangun tidur pagi, kita niat, ya Allah, saya niat mau ngasih manfaat buat umat Islam. Saya nggak mau ngejahatin umat Islam, saya nggak mau ngejahatin orang sepanjang saya hidup. Tuh, itu kita diajarin gitu Nabi. Kalau kita bisa praktekin ini Pak, 180 derajat, kita bakal lihat banyak keajaiban, banyak hal-hal di luar dugaan kita Allah kasih. Ujian keajaiban itu, yang di luar akal, di luar jangkauan akal kita. Nah itu aja dah, itu susah ngamalin itu. Yang banyak itu aja susah ngamalin udah. Ya susah apa gampang kira-kira? Susah. Terakhir penutup. Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i pernah bilang, man nala minni aw aliqtu bi dhimmatihi abra'tuhu lillahi syakira minnatihi a'ura mu'awwiqa mu'minin yawmal jazaa aw an asu'a Muhammadan fi ummatihi. Kata Imam Syafi'i, siapa orang pernah ngatain saya, zolimin saya, fitnah saya, ngomongin saya di belakang, benci macam-macam, abra'tuhu lillah. Siapapun orang itu saya ikhlaskan, saya relakan karena Allah, nggak bakalan saya tuntut apa, semuanya saya ikhlasin. Jadi mereka nggak pada dosa, ngatain saya nggak dosa, saya sedekah aja, sedekah daging namanya seperti itu. A'ura mu'awwiqa mu'minin yaumal jaza. Kenapa saya kagak tega? Kalau saya kagak ikhlasin, hari kiamat dia bakal susah masuk surga. Saya tuntut dia di hari kiamat, akhirnya nyemplung ke neraka. Ya Allah, dia pernah ngatain saya. Dibukakan malaikat, toh si Anu pernah ngatain. Ya Allah, saya tuntut dia. Saya kagak tega nyusahin orang mukmin hari kiamat. Walaupun dia ngatain saya, nggak apa-apa, saya ikhlasin. Dia orang mukmin. Au an asu'a Muhammadan fi ummatihi. Dan saya nggak mau bikin sedih Nabi Muhammad. Karena kalau saya kagak ikhlasin, dia jadi nyemplung ke neraka. Yang sedih siapa? Nabi Muhammad. Gara-gara saya Nabi Muhammad sedih. Saya korbanin perasaan saya buat Rasulullah. Nggak apa-apa gue dikatain gue memandang Nabi, lu umatnya gue ikhlasin. Ini ajaran Nabi Muhammad yang dipakai sama para wali, yang bikin kita cepet diangkat derajat, yang pahalanya kagak pakai seri Pak. Kalau ada orang gue kira-kira nih, bapak ini nih rekeningnya kagak ada serinya, kayak gitu kira-kira, kaya banget. Usaha apa ini dia kira-kira? Nyewain tuyul apa kira-kira? Kaya banget misalnya. Nah kalau ini pahalanya yang agak ada seri. Faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang suka maafin orang, ya udah biarin dah, begitu. Terserah lo gimana baiknya dah. Nah, itu pahalanya nggak ada angkanya, kata Allah yang ngatur. Allah yang ngatur, semuanya Allah. Dan Nabi jiran, bikin senang Nabi Muhammad.
Kalau kita pengen bikin senang Nabi Muhammad, derajat kita diangkat sama Allah, Allah demen sama kita, jangan ada jelek sama orang. Semua saya maafin. Lu ngatain gua apa kayak iya, gidah, lu nikmatin ngatain gua. Kalau orang tua kita nih mungkin masih ingat kali di Cipayung lu dah Habib Umar bin Hud. Di Cipayung Bogor ada yang tahu kalau mungkin ya orang. Makamnya di Condet situ di Al-Hawi. Kebetulan ibu saya masih family sama Habib Umar. Umurnya 100 tahun lebih. Tapi meninggalnya tahun 99 meninggal. Itu beliau dulu kalau bikin maulid di Cipayung di puncak sana kalau ada yang tahu ya. Tahun 90-an lu kalau bikin maulid itu diliput sama stasiun TV swasta tuh SCTV, Antv, RCTI, belum masih ada TPI itu ngeliput. Dan tamunya dari Brunei, dari Singapura, dari Malaysia, udah ada Indonesia mah penuh. Memang wali Allah beliau, wali Allah. Saya suka dibawa sama nenek saya mintain doa gitu. Itu Habib Umar kalau bikin maulid segitu banyaknya. Kan orang kaya raya, memang kaya raya. Jadi kalau ngasih duit sama yang buat nyuruh masak, nih duit bin buat beli kambing nih. Kambingnya tuh sampai ratusan kali motong kambing. Nih kambing. Nih lebihin buat jatah yang nyolong loh kita utuh. Ini mentega buat sekian kintal. Nih lebihin mentega buat yang nyolong. Jadi anggaran maling udah disiapin. Keren gitu. Kalau di negara kan anggaran maling kagak ada, tapi ada. Kalau Habib Umar memang dari awal disiapin anggaran maling. Kenapa? Lo bikin maulid yang hadir ribuan orang, motong sapi, motong kambing segitu banyaknya. Kaki satu diambil nggak ketahuan. Kaki kambing, kaki sapi diambil nggak ketahuan. Udah anda itu mau praktek udah umum banget, udah begitu. Udah umum banget, pala kambing dicomot halu nggak ketahuan. Saya gue ngalamin kayak gitu. Saya di pondok pernah motong kambing 14, pala tinggal 10. Mana nih? Wah, ini anggaran maling lupa kita anggarin misalnya. Jadi berkurang buat tamu. Kalau Habib Umar tuh kenapa maling dianggarin? Takut tamunya berkurang buat tamu. Jadi udah diikhlasin. Yang maling-maling di rumahnya beliau tuh aman. Udah diikhlasin, diridhoin tuh. Bagus malingnya di rumah wali, coba di rumah kita maling Pak. Digebukin. Kalau itu kan harta. Makanya kalau terkait harta, kita punya hak. Utang, ntar dulu bayar. Tapi kalau lu ngatain gue ikhlas. Tapi lu jangan. Kalau utang, gue mesti perlu duit gitu. Kalau buat orang-orang soleh sih emang nyari orang ngutangin Pak. Imam Abu Hanifah tuh dia lebih senang ngutangin daripada sedekah. Kenapa? Pahalanya lebih gede ngutangin. Imam, saya ada perlu. Oh yaudah nih, saya utangin ya. Gimana? Udah bisa bayar belum? Belum, sengaja. Soalnya makin ngundur orang berutang, pahalanya makin gede. Ada orang ngutang sama kita nih. Makin kita undur, iya nggak apa-apa. Itu makin gede pahalanya tuh. Iya nggak apa-apa. Emang nyari pahala? Iya nggak apa-apa. Terus, lu undur terus, gue seneng. Pahala gue makin banyak. Ntar udah susah, gue ikhlasin. Gue gede banget pahalanya daripada sedekah. Kalau sedekah kan pahala sekali. Kalau kita makan kadang-kadang galakan yang ngutang apa ya? Galakan yang ngutang. Emang susah banget itu artinya para wali. Jadi jangan kita jadi wali Allah itu gampang asal pakai udeng, pakai tasbih, gedambrang. Oh begitu wali Allah kagak hati kudu gede banget. Wah Allah kita mau. Yang penting kita minimal tahu dulu udah begitu tuh artinya para aulia. Dan mereka kiblatnya sama Nabi Muhammad SAW. Jadi malam pelajaran buat kita. Hati kita bersihin. Orang ngatain kita udah pasti banyak Pak, jangan ngarep nggak ada yang ngatain, jangan. Allah aja dikatain, Tuhan yang udah sempurna banget masih dikatain Tuhan kagak adil, Tuhan punya anak, lah gimana itu? Ada yang ngatain dia kagak adil, ada yang ngatain dia nggak punya anak, ada yang ngatain dia katanya punya bini. Tuhan aja banyak yang ngatain, apalagi kita. Jangan ngehayal orang muji kita semua. Jangan ngehayal. Kita udah pasti sering ngatain orang. Yang penting sikap kita gidah. Semuanya kita ikhlasin, kita ribain semua. Siap Bapak kira-kira? Ini malam nih di sini, jangan pakai nungguin ntar mau tidur. Sekarang nih, ya Allah, kami ikhlaskan siapapun yang menghina kami, yang ngatain kami, Allah saya ikhlaskan karena Engkau dan Nabi Muhammad. Dalam hati itu ngomong, ya Allah. Kagak bakal gua, apalagi gua laporin. Ya katain dah kita gitu. Ya, itu orang yang hatinya memang hatinya. Ya, tapi kalau kita mau tuntut itu hak kita, terserah. Mau dituntut hari kiamat boleh.
panjang nih masalah ini Pak, nggak kelar-kelar kalau saya jelasin di hari kiamat kayak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jazak. Kita haturkan kepada guru kita yang telah menyampaikan butiran mutiara ilmu di tengah-tengah kita, yang insya Allah kita akan amalkan sifat-sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang kita dengar, tapi untuk ngamalinnya gampang. Untuk itu semua mungkin kembali kepada diri kita masing-masing. Insya Allah mulai malam hari ini, tadi sudah kita sepakat bersama apa yang disampaikan oleh guru kita Abu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Haddad bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin.